Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mahasiswa Universitas Bandar Lampung, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin. Di sini kami akan menyampaikan materi atau mempresentasikan materi kami pada mata kuliah Community Development. Sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri anggota kelompok kami yang terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada saya, Subagus Noto, NPM 1732 1040, dan selanjutnya ada teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Tommy Ardiansah, NPM 1732 1050. Saya Ahmad Hujaini, NPM 1832 1032. Nama saya Rifali Saputra, NPM 1832 1034. Perkenalkan, nama saya Aksan Royhan Muhammad Irham, NPM 1832 1005. Perkenalkan, nama saya Komandoni, NPM 1732 1041. Perkenalkan, nama saya Eko Eriando, NPM 1732 1047. Selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran mata kuliah yang sering disebut dengan CPMK, di mana setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan akan mendapatkan 4 poin atau tujuan pembelajarannya. Poin pertama yaitu sikap. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa memiliki sikap: 1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang kedua, berkontribusi dalam peningkatan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan kepancasilaan. Ketiga, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang keempat, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Poin kedua, pengetahuan. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan, yaitu 1. Memahami berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan, kemiskinan, pengangguran, kesenjangan sosial, dan lain-lain. 2. Memahami konsep dan berbagai strategi dalam pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, memahami konsep penyusunan rencana, pelaksanaan monitoring, dan evaluasi program-program pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, memahami format penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Poin ketiga, keterampilan umum. Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan umum seperti 1. Menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. 4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. 5. Mampu memelihara dan menggabungkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 6. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan,
dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihannya dan mencegah plagiasi. Poin keempat, keterampilan khusus. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa memiliki keterampilan khusus seperti 1. Mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. 2. Mengidentifikasi berbagai potensi yang dimiliki masyarakat. 3. Menyusun, melaksanakan, memonitor, dan mengevaluasi program-program pemberdayaan masyarakat secara mandiri dan berkelompok. 4. Menyusun dan mempresentasikan laporan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ya, saya akan mempresentasikan tentang usaha keripik singkong Karang Taruna Tunas Harapan yang terletak di Desa Negaratu, Dusun Negaratu 2, Natar, Lampung Selatan. Pengolahan keripik singkong tersebut masih menggunakan alat manual atau tradisional yang dikelola oleh muda-mudi Karang Taruna Tunas Harapan. Kemudian di slide ketiga yaitu ada dokumentasi usaha keripik singkong Karang Taruna Tunas Harapan. Di situ ada berbagai macam olahan keripik singkong itu sendiri. Selain itu, singkong juga adalah salah satu bahan pangan yang asli dari negeri kita. Singkong juga banyak digemari oleh sebagian orang sebab tinggi karbohidrat tetapi rendah gula. Dan hampir di seluruh negeri kita, singkong banyak sekali ditemukan. Di situ ada gambar pada saat singkong baru selesai diambil. Nah, kemudian tujuan analisa yang dilakukan, apakah usaha industri Karang Taruna Tunas Harapan layak diproduksi atau bisa bersaing dengan menganalisis biaya produksi industri, hasil penjualan dan laba rugi dalam pemasaran keripik singkong. Baiklah, di sini saya akan menganalisa usaha keripik Karang Taruna Tunas Harapan Desa Negara Ratu menggunakan analisa SWOT. Yang pertama, analisa strength atau kekuatan dari keripik Karang Taruna Tunas Harapan Desa Negara Ratu. Yang pertama yaitu usaha ini tidak terikat dengan usaha lain kecuali dalam soal bahan baku. Kenapa? Karena bahan baku usaha ini didapat dari para petani-petani setempat. Terus yang kedua, produk ini bertahan cukup lama karena pengolahannya dengan cara digoreng dengan suhu kurang lebih 100 derajat Celcius dengan tingkat kematangan yang sempurna sehingga kelembapan dari keripik pisang hampir tidak ada sama sekali. Terus yang kedua, perusahaan ini dibangun oleh pemuda-pemudi setempat. Jadi mereka mempunyai inisiatif untuk membangun desa mereka yaitu sebagai desa industri keripik. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan dari produk ini. Yang pertama yaitu hanya produksi ketika ada pemesanan saja. Jadi kalau tidak ada pemesanan dari pihak pasar atau konsumen, perusahaan ini tidak ada aktivitas, tidak produksi. Yang kedua, kemasannya tidak sangat menarik, kurang menarik, tidak ada banner, stiker dalam kemasan sehingga minat dari konsumen itu kurang. Terus yang ketiga, varian rasa dari keripik ini hanya sedikit, yaitu cuma 2, rasa original dan rasa balado. Terus yang keempat, pengolahannya sangat lama. Kenapa? Karena pengolahan ini menggunakan dengan alat-alat yang tradisional, manual begitu. Jadi tidak menggunakan mesin seperti pabrik-pabrik yang sudah ternama. Masuk ke opportunity. 1. Proses penjualan tanpa perantara. 2. Bisa bersaing karena keripik pisang banyak diminati. 3. Harga yang ekonomis. 4. Bisa sebagai buah tangan karena Lampung salah satu wilayah produk keripik pisang unggul. Treatment. 1. Adanya peniru usaha yang sama. 2. Adanya produk yang menawarkan berbagai varian rasa. 3. Kehilangan konsumen jika tidak ada inovasi dalam produk. Poin implementasi alat pengiris singkong. Cara kerja: kupas singkong dan rendam selama kurang lebih 20 menit supaya bersih sempurna. Setelah singkong dikupas, lalu ditempel ke corong, kemudian hidupkan mesin. Singkong akan teriris. Langkah-langkah pembuatan keripik singkong: 1. Kupas atau lepaskan kulit dari daging singkong. 2. Bersihkan singkong dan rendam dengan air kurang lebih 20 menit. Yang ketiga, setelah dicuci bersih, iris singkong sesuai ketentuan
pengirisan. Yang keempat, kemudian goreng singkong dengan suhu 100 derajat Celcius selama 20 menit agar singkong kematangannya merata. Nomor 5, tiriskan agar suhu dingin, kemudian kemas dengan rapat. Oke. Selanjutnya rincian biaya pembuatan keripik singkong. Yang pertama, singkong 150.000, 2 minyak goreng 30.000, 3 air kapur silih 20.000, 4 garam halus 6.000, 5 cabai merah 25.000, dan 6 bawang merah 25.000. Dan ketujuh, ada biaya lain-lain 150.000. Jadi total 406.000 rupiah. Sekian video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Solidarity Forever. Strong.